Hak Asasi Manusia dari kelompok 2. Konsep HAM itu dari Barat, memberikan kebebasan gak terbatas supaya manusia bebas melakukan apa aja. Ini berbahaya dan sangat bertentangan dengan Islam. Emang benar, kita tahu kalau nggak semua orang itu punya hak. Ada juga yang punya sneaker, pantopel, bahkan nyeker. Tapi sekarang bukan mau bahas hak yang itu. Ada benarnya juga kalau ada yang bilang HAM itu dari Barat, karena Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM di sidang umum PBB. Eits, tapi jangan lupa dunia Islam melalui Organisasi Konferensi Islam juga bikin deklarasi Kairo, yaitu Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang diinisiasi negara-negara Muslim. Coba baca teliti isinya. Isinya nggak jauh beda, semua bertujuan untuk melindungi hak dasar manusia. Bukankah semua poin dalam deklarasi itu sejalan dengan yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW? Ayo kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah. Sejak zaman Yunani, Romawi, Persia, perbudakan adalah hal yang biasa. Gak ada yang mempertanyakan atau menentangnya. Zaman Romawi, budak-budak sering dijadikan binatang aduan. Di kalangan Arab jahiliyah, budak dianggap barang yang dapat diperjualbelikan. Para tuan biasa menjajakan budak perempuan sebagai pelacur dengan memberi tanda bendera merah di depan rumahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW datang dengan gagasan baru, memuliakan para budak seperti memuliakan manusia merdeka. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, 'Hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku,' akan tetapi katakanlah, 'Hai pembantu lelakiku, hai pembantu perempuanku.'" Secara bertahap, Rasul terus berjuang menghapuskan perbudakan dengan berbagai upaya. Membebaskan budak secara sukarela, membebaskan budak sebagai kifarat atau denda, atau menikahi budak supaya menjadi merdeka. Nabi Muhammad sendiri memberi contoh nyata. Dia membebaskan 63 budak sepanjang hidupnya. Istri dan sahabatnya pun melakukan hal yang sama. Aisyah memerdekakan 67 budak, Abbas 70 budak, Abdullah bin Umar 1000 budak, Abdurrahman bin Auf 30.000 budak. Dalam tradisi zaman itu, tawanan perang atau yang ditaklukkan otomatis jadi budak. Tapi waktu penaklukan kota Mekah, Rasulullah menyerukan, "Antum tulako, kalian semua bebas." Dengan gerakan yang sistematis ini, pada masa Khalifah Rasyidin keempat, perbudakan di Jazirah Arab berhasil dihapuskan. Zaman itu nggak ada gerakan anti perbudakan yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan manusia segencar yang Rasulullah lakukan. Rasulullah sudah aktif dalam gerakan pelindungan hak sejak muda. Waktu Nabi Muhammad berusia 20 tahun, seorang pedagang Yaman dari Bani Zubaidah ditipu oleh Al-As bin Wa'il. Setelah mengadu ke sana ke sini, nggak ada yang peduli. Akhirnya pedagang Yaman itu naik ke bukit Abu Kubais dan melantunkan sebuah syair yang berisi keluhannya. Syair itu viral, bagaikan tweet yang di-retweet hingga jadi trending topik Save Pedagang. Zubair bin Abdul Muthalib, paman Rasul, langsung membuat sebuah gerakan yang dinamai Hiful Fudul. Dia bikin petisi yang mendapat dukungan dari berbagai kabilah yang berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an. Gerakan tersebut akhirnya berhasil. Pedagang Yaman tadi mendapatkan haknya. Rasulullah adalah bagian dari gerakan ini dan selalu mengenang Hiful Fudul ini. Aku dulu hadir di rumah Abdullah bin Jud'an, menyaksikan sebuah ikatan perjanjian yang aku tidak rela menggantikannya dengan harta yang paling berharga sekalipun. Semangat Islam dalam melindungi hak dasar manusia inilah yang mendasari para ulama dalam merumuskan tujuan syariat atau maqasid syar'i. Semua hukum Islam yang kita jalankan itu dasarnya adalah melindungi hak dasar kita, yaitu perlindungan hak agama hifdzuddin, perlindungan hak hidup hifdzun nafs, perlindungan akal hifdzul akal, perlindungan keluarga dan keturunan hifdzun nasl, dan perlindungan harta benda hifdzul mal.
Nggak mungkin syariat itu bisa ditegakkan kalau tidak melindungi hak-hak ini. Seperti kata seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak mungkin jika syariat membela ketidakadilan dan menghilangkan kerahmatan. Jika ini terjadi, maka dengan sendirinya tafsiran itu tidak diragukan lagi tidak benar. Jadi gimana? HAM itu sejalan atau enggak sih ya sama nilai-nilai Islam? Ungkapkan pendapatmu ya. Pendapatmu di forum diskusi ya.